Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror penembakan di Bandara Bilogai, Kabupaten Intan Jaya. Anggota KKB penembak polisi di Kabupaten Jayawijaya diringkus polisi. Polisi gagalkan penyelundupan ratusan liter miras oplosan di Pelabuhan Merauke. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di Bandara Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah pada hari Kamis. Suara tembakan terdengar 4 kali dari arah terminal bandara. Petugas gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Intan Jaya dan pasukan Kopasgat yang sedang bertugas langsung melakukan tindakan balasan dan penyisiran. Namun 2 orang yang diduga anggota KKB berhasil melarikan diri ke arah Kaliwabu dan masuk ke hutan. Keduanya diketahui membawa senjata api jenis pistol. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam insiden tersebut. Diduga aksi penembakan merupakan balas dendam atas tewasnya Enos Tipagau, salah satu pimpinan KKB Intan Jaya pada awal bulan lalu. Terdengar 4 kali letusan senjata api yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dari arah terminal lama. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, aparat gabungan dari Kopasgat TNI AU, Satgas Operasi Damai Karten, dan Polres Intan Jaya langsung merespon dengan sigap melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga kuat sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata dan melarikan diri ke arah Kaliwabu dan masuk ke kawasan hutan dengan membawa senjata api. Diduga kuat, aksi tersebut merupakan bentuk balas dendam atas tewasnya pimpinan kelompok kriminal bersenjata atas nama Enos Tipagau dalam operasi sebelumnya. Situasi Bandara Bilogai saat ini sudah terkendali, namun aparat masih melakukan penjagaan. Rian Tonai melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Penembak Bribka Marsidon de Bataraja akhirnya diringkus polisi pada hari Kamis. Robert Wenda diringkus polisi saat ia berjalan kaki di Kampung Senarekoa, Map 5, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pelaku diringkus tanpa perlawanan. Robert langsung digeledah dan polisi berhasil menemukan 6 butir peluru. Tuh, amunisi toh? Amunisi siapa tuh? Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pelaku langsung ditetapkan tersangka dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jayawijaya. Ada berapa kau bawa? Salah satu diantaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hasigem, DPO yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Karten dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Robert Wenda terlibat dalam penembakan anggota Polres Jayawijaya Bribka Marsidon de Bataraja pada 24 Mei lalu di depan Rumah Sakit Umum Daerah Wamena. Bribka Marsidon yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya ditembak usai mengantar korban kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit. Robert juga masuk dalam daftar pencarian orang dari Lapas Narkotika Kelas 2A Doyo, Kabupaten Jayapura setelah melarikan diri pada Agustus 2024. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Rian Tonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara 8 tahun terhadap Aske Mabel, seorang anggota polisi yang membelot menjadi anggota KKB. Selain itu, hakim menilai Aske Mabel secara sah terbukti melakukan kekerasan penembakan dan pencurian senjata. Menanggapi putusan Majelis Hakim, Kombes Yusuf Sutejo, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens, mengatakan Kepolisian Republik Indonesia akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia mengajak masyarakat menolak ajakan kelompok bersenjata dan tidak terprovokasi propaganda yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Satgas Operasi Damai Kartens membuktikan keseriusannya dalam menindak siapapun yang melanggar hukum, termasuk dari barisan internal. Proses hukum terhadap Aske Mabel, pengkhianat bangsa, mantan anggota Polri, kita kawal sampai pada vonis 8 tahun penjara. Menjadi bukti bahwa institusi ini berdiri tegak menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan dalam kelompok kriminal bersenjata adalah pelanggaran serius, dan setiap pelaku akan berhadapan dengan hukum tanpa toleransi. Ini adalah langkah nyata menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan semangat damai Nusantara. Kami berdiri di atas prinsip keadilan dan keselamatan bersama. Hukum tetap menjadi panglima tertinggi. Aske Mabel adalah seorang polisi berpangkat bribda yang nekat membawa kabur 4 pucuk senjata api di Mapolres Yalimo pada Juni tahun 2024. Ia kemudian bergabung dengan sejumlah orang dan melakukan teror penembakan di Kabupaten Yalimo yang menewaskan warga sipil dan aparat keamanan. Pada tanggal 19 Februari, Aske Mabel ditangkap di Kabupaten Yalimo. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota pada hari Rabu menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 9 tahun, Nurmila alias Tapasya. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menghadirkan tersangka berinisial MN yang memperagakan sebanyak 31 adegan. Menurut Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, Kompol Idewa Gede Ditya, rekonstruksi tersebut untuk memperjelas rangkaian kronologis peristiwa, termasuk motif dan tindakan yang dilakukan tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi juga menghadirkan sejumlah saksi dan barang bukti untuk melengkapi proses pembuktian. Rekonstruksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 7 April 2025 lalu dengan korban saudari Nurmila alias Tapasya, usia 9 tahun, yang terjadi di Dok 9, Distrik Jayapura Utara. Adapun kegiatan rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari ini dikandung maksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan peristiwa yang terjadi saat itu, termasuk juga kami menguji kebenaran daripada keterangan saksi dan juga keterangan tersangka. Pada saat rekonstruksi tadi kami hadirkan langsung tersangka, termasuk juga saksi-saksi sebanyak 7 orang hadir langsung di TKP. Begitu juga dengan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya tadi terdapat 31 adegan yang diperankan langsung oleh si tersangka. Nurmila sebelumnya dilaporkan hilang oleh ibu kandungnya pada tanggal 7 April 2025. Korban akhirnya ditemukan di perairan Holtekam dalam keadaan tidak bernyawa. Korban dibunuh ayah tirinya sendiri karena kesal dengan kelakuan ibunya yang suka keluyuran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.